Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran subtema 1 organ gerak hewan pembelajaran 5. Seperti biasanya sebelum pembelajaran kita mulai, silakan disiapkan buku catatan untuk mencatat materi yang saya sampaikan di pembelajaran di video kali ini. Dan untuk memulai video pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subtema 1 organ gerak hewan pembelajaran 5. Di video kali ini akan ada muatan pembelajaran IPA tentang alat gerak hewan avertebrata, bahasa Indonesia tentang kalimat utama dan kalimat penjelas, SPDP tentang corak gambar ilustrasi, matematika tentang penjumlahan pecahan desimal, dan bahasa Jawa tentang dolanan tradisional. Sebelum saya lanjutkan, silakan nanti disiapkan buku BSE tema 1 dan juga buku Tantri Basa Jawa untuk kelas 5. Kita mulai. IPA, alat gerak hewan avertebrata. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ada dua hewan. Hewan yang pertama adalah seekor kelinci dan hewan yang kedua adalah seekor siput atau bekicot ya, kalau seperti bekicot. Nah, kelinci dan bekicot itu memiliki alat gerak yang berbeda ya. Kita bahas dulu. Kelinci dan siput. Nah, ini gambar kelinci dan juga siput. Sekarang kita lihat gambar kelinci, rangka dari kelinci. Jadi, kelinci ini di dalam tubuhnya ada tulang-tulang ya, ada tulang. Yang ini yang melengkung ini namanya tulang belakang. Oleh karena di dalam tubuhnya ini terdapat tulang atau rangka, maka kelinci ini termasuk dalam kelompok hewan vertebrata. Materi tentang hewan vertebrata sudah pernah saya sampaikan di video pembelajaran sebelumnya. Nah, sedangkan untuk seekor siput, kita lihat di sini, di dalam tubuhnya siput, di dalam tubuhnya yang lunak ini ternyata tidak terdapat tulang. Ya, tidak terdapat tulang-tulang seperti pada tubuhnya kelinci. Nah, karena si siput ini tidak memiliki tulang-tulang di dalam tubuhnya, maka siput ini termasuk kelompok hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, ini kita lihat perbedaannya. Kelinci tadi saya sebutkan, kelinci itu termasuk hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Sementara siput itu termasuk hewan avertebrata. Avertebrata. Artinya hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kelinci bisa bergerak dengan cepat, sementara siput gerakannya lambat. Kelinci bergerak dengan cara melompat, siput bergerak dengan cara merayap. Alat gerak pada kelinci itu berupa kaki. Sedangkan alat gerak pada siput itu berupa otot perut, otot ini ya, yang di bawahnya ini, bagian bawah tubuhnya. Nah, kita mulai lagi, lanjutkan. Hewan avertebrata. Apa itu hewan avertebrata? Hewan yang tidak memiliki tulang belakang, ya. Ciri hewan avertebrata. Susunan syarafnya berada di perut. Itu ciri yang pertama, seperti siput tadi. 2. Memiliki rangka luar. Karena dia tubuhnya lunak, maka dia harus punya alat perlindungan diri berupa rangka luar. Kalau seperti siput tadi, yang disebut sebagai rangka luar itu adalah cangkangnya, ya. Cangkang itu berfungsi untuk melindungi tubuh si siput. 3. Otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Jadi karena tidak ada tulang dalam tubuhnya, maka otaknya tidak terlindungi. Nah, contoh hewan avertebrata, ini ada siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Kita bahas ya. Kelompok hewan avertebrata atau invertebrata. Yang pertama adalah hewan berpori-pori. Ini tidak saya jelaskan lebih detail karena nanti ketika kalian di SMP akan dijelaskan. Nah, ini contoh hewannya. Ini hewan ya, bukan tumbuhan.
Biasanya ini kita temukan di dalam laut. Ini hewan berpori-pori. Nah, ini ada lubang-lubangnya ini. Yang ini spongia namanya. Lanjut. Hewan berongga. Jadi tubuhnya itu ini juga hewan namanya hidra ini ya. Hidra, koral yang ada di laut itu adalah hewan ya. Koral. Ini namanya polip dan ubur-ubur. Nah, kalau ubur-ubur kan terlihat jelas nih. Di dalam tubuhnya tembus pandang ya. Jadi kita lihat tidak ada rangkanya. Cacing pipih. Nah, kalau cacing pipih ini bukan cacing yang seperti kita lihat pada umumnya itu ya. Cacing pipih itu kecil. Jadi kalau untuk melihatnya itu perlu menggunakan mikroskop. Nah, yang ini cacing pipih namanya planaria. Kalau yang ini cacing pita sapi. Jadi ada di dalam tubuhnya sapi. Bisa masuk ke dalam tubuhnya sapi. Yang ini cacing pita babi. Ini cacing hati. Kita lihat bentuknya pipih semuanya. Ada cacing benang, cacing perut. Ya, ini cacing perut. Cacing kremi. Nah, cacing kremi ini yang tinggal di dalam tubuhnya manusia. Jadi penyebab manusia kena penyakit cacingan ya ini, cacing kremi ini. Nah, kalau ini cacing tambang. Jadi dia bisa masuk ke dalam tubuhnya manusia. Kalau dari gambar ini kita lihat bagiannya dimasukin adalah bagian tubuh manusia yang diinfeksi adalah kaki, ada lubangnya dan ini ada kelihatannya. Makanya kita harus sering-sering cuci tangan. Yang ini cacing filaria, ini juga sama, dia bisa masuk ke dalam tubuhnya manusia dan bisa menyebabkan penyakit kaki gajah. Yang ini cacing gelang. Kalau cacing gelang ini ciri utamanya lihat ini, jadi bagian tubuhnya itu seperti tersusun atas gelang-gelang, ada garis-garisnya gitu. Ini cacing tanah. Yang ini lintah, ini pacet, ini lintah, ini pacet ya. Ada hewan yang lunak, contohnya ini kerang. Kalau kita lihat kerang ini kerangnya kok bisa keluar. Jadi kerang itu sebenarnya dia bisa bergerak. Ya, apa yang bisa menggerakkan kerang? Dia bagian dalam tubuhnya itu tadi, bagian yang lunak di dalam tubuhnya, seperti yang tampak pada gambar ini. Kemudian ada cumi-cumi, ada bekicot, ada tiram mutiara atau kerang mutiara, ada gurita, sotong, siput darat, siput ya. Ini siput laut. Hampir mirip seperti siput darat, hanya saja siput laut tidak memiliki cangkang. Kalau siput darat punya cangkang, kalau siput laut tidak punya cangkang. Hewan berbuku. Hewan berbuku itu maksudnya bagian kakinya ya. Kalau kita lihat ini bagian kakinya kan kayak patah-patah gitu, sama bagian tubuhnya itu kayak ada bagian tubuhnya itu kayak ada garis-garisnya gitu. Itu namanya hewan yang berbuku. Ada kecoa, kupu-kupu, nyamuk, lalat, kepiting. Ini bangsa serangga. Yang ini udang-udangan ya. Ada udang, ada kepiting. Kalau kalian buka udang atau mengupas udang, itu kan bagian pelindung tubuhnya kayak ada garis-garisnya. Itu namanya hewan berkuku. Nah, yang ini ada kalajengking, ada laba-laba, kutu, dan juga kelompok hewan seperti kaki seribu, lipan, kelabang, gitu. Masih ada lagi hewan yang berkulit duri, contohnya bintang laut. Ini bintang laut ya. Landak laut, ini landak laut. Bintang ular, jadi kakinya lebih banyak daripada bintang laut ya. Ada lili laut,
dan ada teripang. Ini semuanya berada di laut ya, ada bintang laut, ini landak laut, ini bintang ular, ini lili laut, dan yang ini adalah teripang. Materi yang kedua yakni bahasa Indonesia. Kalimat utama dan pengembang. Kita refresh lagi, apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok atau gagasan utama dari sebuah paragraf. Kalimat utama dijelaskan dengan menggunakan kalimat-kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama itu ada 3. Yang pertama, paragraf deduktif. Jika kalimat utamanya berada di awal paragraf. Disebut sebagai paragraf induktif jika kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Dan disebut sebagai paragraf campuran jika kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Bagaimana cara mengembangkan sebuah paragraf? Jadi untuk membuat sebuah paragraf itu ada 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kita tentukan dulu ide pokoknya apa. Kemudian kalau sudah punya ide pokok, kita kembangkan ide pokok itu menjadi sebuah kalimat utama. Nah, kalau kalimat utama sudah dibuat, nanti kita tuliskan kalimat penjelas dari kalimat-kalimat utama tersebut. Selanjutnya ada materi SBDP tentang corak gambar ilustrasi. Masih ingat gambar ilustrasi itu adalah gambar yang berisi tentang sebuah cerita atau penjelasan. Jadi di dalam sebuah gambar ilustrasi itu terdapat cerita atau makna ya. Kalau kemarin kita belajar tentang media untuk membuat gambar ilustrasi, maka kali ini kita akan belajar tentang corak gambar ilustrasi. Ada 4 corak gambar ilustrasi. Yang pertama adalah realis. Nah, realis itu dibuat sama seperti keadaan aslinya. Contohnya ini, ada gambar laut, ombak ya, ombak besar dan ada kapal yang terombang-ambing di laut. Yang kedua adalah karikatur. Nah, ini karikatur contohnya. Yang ketiga ada kartun. Ini contoh kartunnya. Dan yang terakhir ada gambar dekoratif. Ini gambar dekoratif. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, realis. Apa sih gambar realis itu? Gambar realis adalah gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya. Baik bentuknya, ukurannya, maupun tata letaknya dibuat nyata. Jadi sama seperti keadaan aslinya. Kita lihat contohnya yang pertama. Ini gambar orang-orang di pasar, ya. Gambar pertama ini menunjukkan keadaan di sebuah pasar. Kita lihat di sini gambar orang-orangnya. Antara orang yang satu dan orang yang lain ukurannya hampir sama. Tidak ada yang dibuat lebih menonjol, gitu kan. Letaknya kita lihat. Kalau kita lihat gambar ini kan sudah menggambarkan suasana pasar yang ramai, ada penjual, ada pembeli, ada kios-kios seperti itu. 2. Nah, ini gambar seorang kakak yang menggendong adiknya. Kalau kita lihat ukuran si adik ini lebih kecil daripada ukuran si kakak, sesuai dengan keadaan aslinya. Kita lihat wajahnya dibuat semirip mungkin atau seperti keadaan aslinya. Yang ketiga, nah ini gambar seorang ibu dan seorang anak yang sedang memberi makan ayam. Lihat ya, bentuknya persis seperti asli. Ayam-ayamnya kita lihat, ayam-ayamnya juga dibuat persis seperti aslinya. Kalau dibuat seperti aslinya, persis seperti aslinya, maka itu disebut dengan gambar realis. Yang kedua, ada karikatur. Apa itu karikatur? Karikatur adalah gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya sehingga objek menjadi lucu atau aneh. Karikatur biasanya berupa kritik atau sindiran. Kita lihat ini. Kita lihat orangnya. Kepalanya dibuat lebih besar daripada badannya. Itu kan sudah tidak seperti aslinya, ya kan? Terus sehingga kelihatan aneh atau lucu. Berupa kritik atau sindiran. Kita lihat ini.
Makanya belajar, kata yang perempuan. Yang laki-laki bilang bocor dong. Oh, ada soal UN. Dia mengharapkan ada soal UN yang bocor gitu. Sementara yang perempuan mengingatkan untuk belajar. Nah, ini berisi kritik. Berisi kritik atau sindiran, yaitu jangan jadi siswa yang suka mengharapkan bocoran soal. Kita harus mempersiapkan diri dengan belajar ini ya. Karena kalau nggak turun, lihat nih, kalau nggak ada bocoran soal, apa yang terjadi dia? Nangis kan? Nah, ini adalah karikatur. Contoh karikatur lagi nih. Nah, orang yang ini dibuat lebih kecil daripada orang yang, ini petaninya ini ya. Petaninya dibuat lebih kecil daripada orang yang berbaju rapi nih. Dan lihat orang yang berbaju rapi ini, kepalanya dibuat lebih besar. Tidak seperti ukuran pada aslinya. Nah, apa yang dilakukan ini? Orang yang berjas rapi ini membawa beras impor. Sementara si petaninya mengatakan, bukankah sebentar lagi kami panen, Pak? Nah, artinya apa? Si petani ini tidak setuju dengan tindakan orang ini yang membawa beras impor atau mendatangkan beras dari luar negeri, seperti itu. Jadi, dua gambar ini berupa kritik atau sindiran. Yang ketiga, kartun. Kartun adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur atau berisikan humor. Jadi, kartun itu bisa berupa objeknya ya, objeknya bisa berupa manusia, hewan maupun tumbuhan. Dan kartunnya itu tidak hanya dibuat dengan tidak hanya kartun 2 dimensi ya, bahkan sekarang ada kartun 3 dimensi atau biasa disebut dengan animasi. Ini ada kartun hewan dan manusia. Nah, ini juga kartun, hanya namanya kartun animasi. Nah, ini juga ada kartun. Nah, yang ini kartun 2 dimensi. Terakhir, ada gambar dekoratif. Gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek asli tapi tidak menghilangkan ciri-ciri khasnya. Maksudnya bagaimana? Kita lihat nih. Kalau kalian lihat ini gambar apa? Oh, ada gambar 2 ekor gajah. Lihat. Kenapa kok bisa disebut gajah? Karena gambar ini punya ciri-cirinya gajah. Apa? Punya gading, punya belalai, punya telinga yang lebar. Tapi gambar ini tidak sama dengan warna gajah. Di dalam gambar ini gajahnya ini digambar dengan motif batik di dalamnya. Nah, itu artinya gambar dekoratif. Gambar yang tidak menghilangkan ciri dari gajah, hanya merubah objek aslinya. Seperti itu. Yang kedua, gambar apa ini? Kupu-kupu. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ini kupu-kupu? Dia punya 2 sayap. Nah, dia punya 2 sayap yang indah. Nah, tapi gambar ini saya pada kupu-kupu di gambar ini dirubah motifnya sesuai keinginan si pembuat. Nah, ini namanya gambar dekoratif. Dan warnanya pun dibuat hanya hitam dan putih. Padahal kita tahu kalau kupu-kupu itu warnanya tidak hanya hitam dan putih ya kan. Contoh yang ketiga, ini gambar bunga. Ini juga sama. Mana batangnya? Mana akarnya? Mana daunnya? Apakah mungkin satu tumbuhan itu mempunyai 2 daun yang berbeda? Kan tidak. Jadi di sini ada beberapa bunga yang dijadikan satu, ditata jadi satu, terus diberi hiasan daun-daun. Lanjut lagi, gambar apa ini? Gambar kucing. Dari mana kita tahu ini gambar kucing? Dari telinganya, dari ini kumisnya, dari ekornya. Nah, ini gambar kucing, tapi lihat bentuk kucing ini dirubah kan? Lehernya sangat kecil sekali, ekornya panjang. Warnanya juga lihat dirubah. Nah, ini adalah gambar dekoratif. Jadi, dia mengambil objek dari alam, tapi objeknya itu dirubah bentuknya. Itu namanya gambar dekoratif. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu matematika.
penjumlahan bilangan desimal. Perhatikan bilangan di bawah ini. 0,0357. Patokannya ada di koma ya. Patokannya ada di koma. Di sebelah kanan di sini ada 0, 3, 5, dan 7. Itu adalah urutannya harus urut ya. Persepuluhan. 10, 100, 1000, 10.000. Tapi kita tambahin per. Jadi per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, per 10.000-an. Di sebelah kanan koma. Kita lihat 0,0357. Ada angka berapa saja yang di sebelah kanan? 0357. Oh, berarti yang menjadi persepuluhan adalah 0. Yang menjadi perseratusan adalah 3. Menjadi perseribuan adalah 5. Yang menjadi persepuluh ribuan adalah 7. Sementara di sebelah kiri itu ada satuan, ada puluhan, ada ratusan, ada seribuan, ada 10.000-an, dan sebagainya. 1,4 berarti 1 sebagai satuan, 4 sebagai persepuluhan. Ada perseratusannya tidak? Di sini tidak tertulis. Perseribuan juga tidak tertulis. Persepuluh-ribuan juga tidak tertulis. Kita lanjut ya. 1,25 juga sama. Nah, perhatikan soal di bawah ini. 1,25 ditambah 0,785. Yang paling mudah caranya adalah kita buat kotak-kotak kayak gini nih. Yang atas ini nggak perlu, nggak apa-apa. Kita buat kotak-kotak ya. Atau kalian mungkin bisa menggunakan buku kotak, lebih mudah, dimana satu kotak nanti hanya dipakai untuk satu angka. 1,25, 0,785. Nah, kita lihat nih. Yang atas ternyata hanya ada 2 bilangan di belakang koma. Sementara yang bilangan kedua ada 3 angka. Bagaimana cara menjumlahkannya? Cara menjumlahkannya adalah di sini ini boleh kita tulis angka 0. Biar sama-sama 3 bilangan di bawah, di belakang koma ya. Jadi 0 yang tidak ada ini kita anggap 0. 0 ditambah 5 hasilnya 5. 5 ditambah 8 hasilnya 13, ditulis 3, nyimpan 1. 1 tambah 2, 2. Tambah 7, 1 tambah 2, 3. 3 tambah 7, 10. Ditulis 0, menyimpan 1. 1 tambah 1, 2. Ingat, untuk menjumlahkan pecahan desimal, koma harus lurus. Kalau koma ini tidak lurus, nanti hasilnya berbeda. Makanya saya sarankan, ketika kalian mengerjakan ini nanti, tolong gunakan buku kotak atau kertas berpeta, itu lebih mudah. Contoh yang kedua, 0,356 ditambah 3,4. Kita tulis dulu komanya. Koma, koma, koma. 0,356. 3,4. Ingat, yang tidak ada itu kita anggap 0. Ya, ini yang tidak ada bilangannya kita anggap 0. 6 tambah 0, 6. 5 tambah 0, 5. 3 tambah 4, 7. 0 tambah 3, 3. Jadi 1,25 ditambah 0,785 itu hasilnya 2,035. 0,356 ditambah 3,4 hasilnya 3,756. Materi yang terakhir yaitu bahasa Jawa tentang dolanan tradisional. Karena ini bahasa Jawa, saya akan menjelaskannya menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Pertama, apa sih dolanan tradisional iku? Dolanan tradisional yaiku dolanan kang gunakake aturan adat istiadat lan wis ana kanthi cara turun-temurun. Jadi mainan tradisional itu adalah permainan yang aturannya itu berdasarkan adat istiadat setempat. Jadi antar daerah itu bisa berbeda. Dan permainan permainan tradisional itu sudah ada sejak zaman dahulu dan
diturunkan secara turun-temurun. Seperti itu. Dolanan tradisional bisa kanggo sinau tata aturan kang lumaku ing masyarakat Jawa. Jadi permainan tradisional, dengan bermain permainan tradisional kita bisa belajar tentang aturan-aturan yang ada di masyarakat. Itu. Nah, apa sih manfaatnya dolanan tradisional? Manfaatnya dolanan tradisional, para siswa bisa sinau siji, ajen ing ngajenan. Bisa belajar hormat menghormati. Loro, kekancan sing becik. Cara berteman yang baik. Telu, guyub rukun karo kanca. Rukun dengan teman. 4, tulung tinulung atau tolong menolong. 5, migunani tumrap kesarasan, itu bermanfaat. Jadi permainan tradisional itu bermanfaat untuk kesehatan karena bermain permainan tradisional itu kita menggunakan fisik, ya, menggunakan olah fisik. Zaman saiki iku akeh bocah sing dolanane gadget. Dolanan gadget iku bisa marakake bocah dadi siji, mentingake awake dhewe, mementingkan diri sendiri. Loro, njaluk menangi dhewe, menang sendiri. Telu, kasar. 4, gampang lesu. Anak sekarang itu mudah marah. Nah, 5, awak lesu sebab kurang gerak. Kebanyakan bermain gadget jadi dia jarang berolahraga. 6, boros. Boros itu maksudnya kalau kita bermain gadget itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, ya. Nah, apa wae sih contohnya dolanan tradisional itu? Siji, egrang. Nah, ini egrang. Menggunakan bambu. Loro, pate lele. Nah, ini pate lele. Ada yang menyebutkan bentik. Telu, dakon. Ini ya, dakon. Kalau bahasa Indonesianya ini congklak. 4, gateng. Seperti bola bekel tapi menggunakan batu. Dengan cara batu dilempar terus kita ngambil batu yang lain tanpa jangan sampai batu yang sudah kita lempar itu jatuh lebih dulu. Hampir sama seperti bekel, hanya menggunakan batu. Bolanya kita ganti batu. Bekelan. Nah, ini. Lompatan atau lompat tali. Bentengan, opak benteng ya. Gobak sodor, ini gobak sodor. Engklek, ini engklek. Jamuran. Jublek suweng. Kalau jamuran sama jublek suweng itu ada lagunya untuk mengiringi permainan. Slek dor menggunakan bambu juga. Yang terakhir delian atau kita sekarang menyebutnya peta umpet. Nah, cukup sekian materi untuk hari ini. Tugas akan segera saya kirimkan lewat grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.